Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Akh Ari tadi, kita akan membahas tentang ayat yang ke-20 dari surat Ali Imran, yang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat ini, wa hadhil ayatu wa amthaluha min asrahid dalalati ala umumi bi'satihi salawatullah wa salamuhu alaihi ila jami'i al-khalqi kama huwa ma'lumun min dinihi daruratan. Ayat ini artinya ayat yang kita bahas, nanti kita bahas ayat ke-20 dari surat Al-Imran. Dan yang semisalnya merupakan dalil yang paling tegas, ya, yang paling jelas tentang keumuman dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, sebagaimana hal itu sudah maklum dari agama beliau secara darurah. Inilah ayat yang akan kita bahas, dan pada kesempatan ini saya akan bacakan ayat ini, ayat 20 dari surat Al-Imran, dan saya bacakan tafsirnya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan ambil faedah-faedahnya dari ayat yang mulia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Fa'in hajjuka, apabila mereka mendebatmu, maksudnya apabila mereka berjidal, menjidalmu, mendebatmu, maksudnya menjidal, berdebat tentang ketauhidan, ya, jadaluka fit tauhid, apabila mereka mendebatmu tentang ketauhidan, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an, maka katakanlah, ya, katakanlah, aku telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi apabila mereka, maksud mereka ini, ya, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Ya, apabila mereka mendebatmu tentang ketauhidan, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakanlah, aku telah berserah diri, ya, dengan segenap hati, dengan segenap diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ittaba'an, dan begitu juga orang-orang mengikutiku. Ya. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, faqul, katakanlah, akhlastu ibadati lillahi wahdah la syarika lahu wala nidda lahu wala walada lahu wala sahibata lahu. Artinya, aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan untuknya. Dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Wa man ittaba'an, artinya orang-orang yang mengikutiku juga demikian. Ya, orang-orang yang mengikuti agamaku, yakni ala dini,
yaqulu kama maqalati. Ya, berkata seperti perkataanku. Kama qala ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Aku dan yang demikian itu juga adalah orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang syirik. Tsumma qala ta'ala amiran li 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yad'u ila tariqatihi wa dinihi wad dukhuli fi syar'ihi wa ma ba'athahu Allah bihi al-kitabaini al-kitabiyyaini minal al-kitabiyyin minal millataini wal ummiyin minal musyrikin. Kemudian kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendakwahi mereka, ya, agar masuk kepada thariqahnya, kepada agamanya, masuk kepada syariatnya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah utus dengannya. Dari orang-orang ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan ummiyin, orang-orang yang buta huruf, yang dimaksudnya orang-orang musyrik. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab kepada mereka dan kepada orang-orang ummi, orang-orang yang buta huruf, ya, maksudnya orang-orang musyrikin. Aslamtum, apakah kalian sudah masuk Islam? Fa in aslamu, kalau kalian sudah masuk Islam, faqad ihtadaw, ya. Kalau mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan, hanya berdakwah. Wallahu, ya, kata Ibnu Katsir, wallahu alaihi hisabuhum wa ilaihi marji'uhum, ya, wa ma'abuhum. Allah, ya, atas Allah lah hisab mereka, dan mereka itu semuanya kembali kepada Allah. Wa huwa alladhi yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Walahul hikmah al-balighah wal hujjah al-balighah. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat, mengetahui hamba-hambanya. Maksudnya, ya, ai huwa alimun biman yastahiqqul hidayata mimman yastahiqqud dhalalah, bahwa Allah itu mengetahui siapa saja orangnya yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa saja orangnya yang berhak mendapatkan kesesatan. Wa huwa alladhi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditanya apa yang diperbuat dan mereka, yakni makhluk manusia, yang akan ditanya. Wa ma dzalika illa li hikmatihi wa rahmatihi, dan hal itu, ya, tidaklah melainkan, ya, didasari dengan hikmah dan rahmatnya. Wa hadhil ayatu wa amsaluha min asrahid dalalati ala umumi bi'tsatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi ila jami'il khalqi kama huwa ma'lumun min dinihi daruratan. Ayat ini dan yang semisalnya merupakan setegas-tegas dalil, sejelas-jelas dalil tentang keumuman dari
risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk, sebagaimana hal ini sudah menjadi hal yang maklum pada dinnya ya secara darurat. Sebagaimana ditunjuki oleh Alkitab dan Sunnah ya di banyak ayat dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 158. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang Allah utus kepada kalian semuanya. Lihat di sini tidak ada pengecualian. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Demikian juga surat Al-Furqan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menurunkan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Wa fi sahihaini wa ghairihima mimma thabata tawaturuhu bil waqa'il muta'addidah annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha kutubahu yad'u إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. Dalam Sahihain dan selain keduanya dari yang telah tetap yang sahih secara mutawatir ya dalam kejadian-kejadian yang beragam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan surat ya, beliau berdakwah mengajak kepada Allah, kepada para raja ya, kepada kelompok-kelompok dari manusia, baik dari orang-orang Arab mereka atau orang Ajam, baik dari kalangan kitabi atau ummi ya, baik kalangan ahlul kitab atau kaum musyrikin. Ini mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepadanya tentang hal itu. Wa qad rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به illa kana min ahlin nar. Telah meriwayatkan Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang keberadaanku satu saja dari umat ini. Maksudnya umat ad-da'wah, ini seluruh umat ya. Tidak juga seorang Yahudi atau Nasrani kemudian dia mati atau meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, melainkan dia masuk menjadi penduduk ahli nar, penduduk api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada al-ahmar dan aswad, yang berkulit hitam, yang berkulit merah dan hitam. Dan juga Nabi SAW bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khasatan wa bu'itsu ila nasi amatan. Nabi SAW diutus ya kepada dahulu nabi diutus untuk kaumnya secara khusus, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, beliau menurunkan sanadnya sampai ke Thabit dari Anas radhiyallahu an, anna ghulaman yahudiyan kana yad'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu wa yunawiluhu na'layhi famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi wa abuhu qa'idun 'inda ra'sihi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fulan qul la ilaha illallah fanadhara ila abihi fasakata abuhu فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار رواه البخاري في الصحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, menyampaikan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa ada seorang anak ya laki-laki Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meletakkan air wuduknya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua sandalnya, kemudian anak laki-laki ini sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan menemuinya, masuk menemuinya. Sedangkan bapaknya duduk di samping kepalanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak tersebut, ya, kepada pemuda tadi, Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Ya. Kemudian dia melihat kepada ayahnya dan ayahnya diam. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun melihat kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yakni taatilah Nabi Muhammad maksudnya. Maka anak itu atau pemuda itu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahilladzi akhrajahu bi minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dia lewat perantaraku dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Jadi ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits, dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal ini. Nah, inilah keterangan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang keumuman dari risalah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang ayat ini. Yang pertama, kata beliau, fi hadhil ayah dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu man yuhajjuhu min a'da'ihi wa huwa kadzalika fa innahum hajjuhu fi asli ad-din wa fi furu' ad-din wa sakhiru minhu wa awjadu asy-syubuhatil katsirata. Kata beliau, di ayat ini ada dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mendebatnya, ya, ada yang menjidal, ya, dari musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mereka mendebat, menjidal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara usul din, juga dalam furu'nya, ya, dalam cabang-cabangnya. Ya. Mereka sakhiru, ya, mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memunculkan banyak sekali subhat-subhat. Ya, jadi ini faedah yang pertama. Jadi mereka berdebat, mereka mau menjidal, ya, dan mereka memunculkan banyak sekali syubhat. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka menyampaikan, menimbulkan, memunculkan syubhat mereka. Ya. Yang kedua, anna haula'i alladhina yuhajjuna ar-rasul alaihi salatu wasalam la yahtajuna ila kabiri ana'in li'annahum yuhajjuna ala amrin wadihin wa lihadha amarahu Allah an yaqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an fa in aslamtum fa huwa lakum wa in lam tuslimu fa alaikum. Maksudnya adalah mereka yang mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak butuh jawaban yang susah payah karena mereka mendebat perkara yang memang sudah sangat jelas, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku sudah menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan orang-orang yang mengikutiku.
Artinya kalau kalian masuk Islam, itu kebaikan untuk kalian. Tapi kalau kalian berpaling, tidak masuk Islam, maka itu bumerang buat kalian. Subhanallah, dari faedah yang kedua ini, ya ada faedah berikutnya, ya yang Syekh berkata, wa yatafarra'u 'ala dzalika anna man 'alimta annahu innama yuhajjuka liqasdi nasri qawlin walau kana batilan. Jadi seandainya kau tahu ada orang yang berjidal mendebatmu, ya, maksudnya hanya untuk memenangkan pendapatnya, ya, walaupun pendapatnya itu batil, falaka an tu'rida anhu, maka boleh bagimu berpaling darinya, sudah paling saja, berpaling dari dia, ya. Wal taqul, dan boleh kau katakan, hadza ma'adinullah bihi, inilah yang aku yakini, ya, inilah yang aku pegang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ana yakin ini. Ana tidak mau berdebat, sudah, ya. Kalau kita tahu orang yang berdebat dengan kita, berjidal dengan kita, ya, dia hanya ingin menang saja, ingin membela, yakni apa namanya, memenangkan pendapatnya dia semata, ya. Wa hadza ma astaslimu lahu wa tada'uhu, ya, inilah yang aku terima dan kamu tidak terima, ya. Kenapa? Li'annahu mu'anidun mukabir, karena dia membangkang dan sombong. Walaysa ahlan li an tadkhula ma'ahu fi muhajah aw khusumah. Jadi dia tidak layak untuk kau ladeni dalam debat dan dalam khusumah. Kemudian yang ketiga, ya, anna atba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdzuna hadzwahu fi islamihim lillah wa tafwidil amri ilaihi liqaulihi aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Faedah berikutnya, bahwa para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyerahkan diri mereka kepada Allah, dalam berislam, ya, dan dalam menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Karena firman-Nya aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kalimat wa manittaba'an demikian juga dengan orang-orang yang mengikutiku. Berikutnya yang perlu diketahui, ini sangat penting sekali. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam matbu'un la tabi'un. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diikuti. Jadi kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tabi', ya. Beliau bukan pengikut, ya. Dengan dasar wa manittaba'an, ya. Wa yatafarra'u 'ala dzalika. Maka faedah berikutnya yang muncul dari ini, ya, adalah annal wajiba 'ala man tabayyana lahul haqq an ya'khudha bihi. Maksudnya wajib. Ini faedah berikutnya, wajib bagi siapapun yang jelas padanya kebenaran, maka dia wajib untuk mengambilnya, wajib untuk mengikutinya, ya. Idza kana yuridu an yakuna min atba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma man yalwi a'naqan nusus ila qawlihi fahadha laysa bimuttabi'in haqiqatan. Bimuttabi'in haqiqatan. Adapun orang yang melipat nas, ya, jadi menjadikan nas, artinya mentahrif nas, ya, artinya Al-Quran atau hadis, ya, kemudian dia bawa kepada perkataannya, ya, untuk mengikuti pendapatnya, maka ini bukan termasuk muttabi', ya, tidak dikatakan muttabi', ya. Pada hakikatnya dia bukan menjadi muttabi', bukan menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna ba'dhan nas idza qala qawlan wa jaa'a fi an-nass al-Qur'ani aw an-nabawi ma yukhalifu qawlahu hawala an yalwi 'unuq an-nass
ويحرف الناس من أجل أن يكون موافقا لقوله وهذا حرام لأنك أنت التابع ولست بمتبوع. Karena sebagian manusia kalau berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian ada nas Quran atau ada hadis Nabi yang menyelisih pendapatnya, dia berusaha untuk membuat tahrif itu ya, merubah-rubah nas itu ya, supaya apa? Supaya sesuai dengan pendapat dia. Gimana caranya? Ya, bahwa Al-Quran atau hadisnya ini ya dimaknai supaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan pendapatnya. Ya, nah, tentu ini haram. Ya, wa hadza haram. Karena apa? Li'annaka anta tabi'. Karena engkau adalah tabi', pengikut, bukan yang diikuti. Yang matbu', yang diikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini faedah yang sangat bagus sekali. Berikutnya, faedah yang berikutnya adalah annahu la yumkinu an yakuna qawlu ahadin min ahli al-ilmi hujjatan 'ala al-akharin li'anna al-kull tabi'una la matbu'un. Ini penting juga ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ucapan satu orang ulama ya menjadi hujjah atas yang lainnya ya. Karena semuanya itu tabi', pengikut, bukan matbu'. Jadi semua ulama itu pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama satu dengan ulama yang lain bukan sebagai perkataannya tidak menjadi hujjah atas yang lainnya ya, karena semuanya tabi'. Yang matbu' yang diikuti adalah siapa? Adalah Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Allah ketika berfirman dalam Al-Quran kita ikuti, dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebagai matbu', maaf ya, sebagai matbu' ya, sebagai yang diikuti. Kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini dikatakan annahu la yumkin an yakuna qawlu ahadin min ahli al-ilmi hujjatan 'alal akhirin. Tidak mungkin ucapan salah satu dari ahlul ilm menjadi hujjah bagi ulama atau bagi yang lainnya. Nah, faedah berikutnya adalah ya, ini sangat penting sekali. Anna ahlal huda humul muslimun. Anna ahlal huda humul muslimun. Bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang Islam. Ya, adalah orang-orang Islam. Dengan dasar dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa in aslamu faqad ihtadaw. Apabila mereka masuk Islam, ya, maka mereka mendapatkan apa? Hidayah, ya. Mereka mendapatkan hidayah. Berarti menunjukkan faedah berikutnya, anna man lam yuslim fahuwa dhal. Ya, bahwa orang yang belum masuk Islam maka dia tersesat. Fa in kana qad alima bil haqqi kana min ad-dallin al-maghdubi alaihim. Lianna kulla man alima al-haqqa wa lam yattabi'hu fahuwa maghdubun alaihi. Apabila ya sudah mengetahui kebenaran, ya, dia tidak masuk Islam, maka dia masuk ke dalam sifat ya atau kelompok ad-dhalin al-maghdub alaihim, orang-orang yang sesat yang dimurkai. Karena setiap orang yang mengetahui al-haq tidak mengikutinya, maka dia termasuk maghdubun alaihi, ya, artinya orang yang dimurkai, ya. Berikutnya, faedah yang berikutnya, fi hadhil jumlah tahdhirun ya min tawallin ba'da an du'iyah. Ya. Di dalam kalimat ini ada peringatan bagi orang yang berpaling setelah didakwahi. Fa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balag wallahu basirun bil ibad. Kemudian faedah berikutnya, annahu la yajibu 'ala ad-da'iyati illa al-balag.
Jadi tidak wajib bagi seorang dai melainkan hanya balag menyampaikan. Ya, jadi para dai, para duat ilallah, ya, tidak ada kewajiban hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu aja tugasnya, ya. Kalau mereka berpaling, tidak ada kewajiban atasmu melainkan engkau hanya menyampaikan. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hidayah dikembalikan kepada Allah, maksudnya hidayah taufik. Faedah berikutnya adalah wujubul balagi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-balag, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, ini wajib atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma 'alaikal balag wa kadza man ataahu Allahu 'ilman bihadzal wahyi wajib 'alaihi al-balag khalfan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang Allah kasih ilmu tentang wahyu ini wajib untuk menyampaikan. Wajib untuk menyampaikan. Maka sebagai dai ya hanya menyampaikan kewajibannya, sampaikan kepada umat, ya. Kalau mereka menerima alhamdulillah, ya, kalau tidak ya bersabar. Itu kewajiban dai, ya, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya ini penting sekali, al-isyaratu ila anna al-insan la yus'alu an amali ghairihi. Ini isyarat bahwa seseorang tidak ditanya tentang amal orang lain. Fayaqumu bima yajibu alaihi wa amma ghairuhu fa amruhu ila Allah. Dia wajib mengamalkan kewajibannya, adapun orang lain perkaranya atau urusannya diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa wa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa innama alaikal balag, kewajibanmu hanya menyampaikan. Allah enggak berkata di sini fa innama alaika itsmuhum. Allah tidak berkata dosa mereka itu ditanggung sama engkau, tidak. Ya. Dan waqad asyara an-nabiy alaihi salatu wasalam ila dzalika hina qala lahu qaumun. Nabi telah mengisyaratkan kepada suatu kaum ketika mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la." Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ada kaum yang datang membawa daging, ya, yang mana kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Faqala lahum, maka Nabi SAW menjawab, "Sammu antum wa kulu." Kalau begitu kalian baca basmalah dan kalian makan. Ini merupakan tanbih, ya, kata Syekh Utsaimin, ila annaka innama tutalab bi fi'lika. Engkau itu dituntut, ya, untuk beramal, amalmu dituntut, ya. Amma fi'lu ghairika falasta minhu fi syai'. Adapun perbuatan orang lain enggak ada tanggung jawabnya atas kamu. Yang wajib adalah kau sampaikan setelah itu selesai. Ya. Jangan stres-stres, jangan pusing-pusing. Ya. Tapi tetap kita sampaikan, ya. Terakhir adalah ayat ini menjelaskan tentang umumu ilmillahi azza wa jal, tentang keumuman dari ilmunya Allah azza wa jal, di mana Allah berfirman, wallahu basirun bil ibad, basir bil ibad. Allah mengetahui semua hambanya, ya. Jadi mengetahui semua keadaan dari hambanya. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, kalimat ini yatadammanu tahdzir min mukhalafatillah. Kalimat ini mengandung tahdzir, peringatan, ya, dari menyelisih perkaraannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah dan supaya dimudahkan memahami serta mengamalkannya ilmu ini. Amin. Amin. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan. Halo? Halo? Belum tersambung. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salah satu risalah Nabi itu menyatukan kaum muslimin di atas akidah dan manhaj yang satu? Bukan seperti yang sekarang terjadi, ada usaha menyatukan kaum muslimin
di atas berbagai macam akidah dan manhaj. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Nah, nah, barakallahu fiik. Perlu diketahui, yang namanya persatuan adalah bersatu di atas al-haq. Dan al-haq itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang berada di atasnya para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu sangat ditekankan sekali ya kita memiliki akidah seperti akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan manhaj seperti manhajnya Rasul SAW dan para sahabatnya, ya, agar dimenangkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah berkata, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang sudah menjadi baik generasi awalnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan sekali kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari sisi akidah dan manhaj. Ya, dari sisi akidah dan manhaj. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu beriman seperti imannya kalian, yakni imannya Rasul dan para sahabatnya, faqad ihtadaw. Mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang wajibnya kita mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Di antara ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah, ya. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama ya, as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama ya dari kalangan sahabat yang masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ya. Jadi walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan apa? Dengan baik. Ya. Orang yang mengikuti sahabat ya, dengan baik, mereka mendapatkan ridha dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Selain itu Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Jadi, oleh karena itu persatuan adalah persatuan di atas akidah dan manhaj. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan al-haq walaupun sendirian. Walaupun sendirian. Kalau ada kelompok atau jamaah banyak, jumlahnya sangat banyak, tapi akidahnya menyelisihi akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, manhajnya menyelisihi manhaj sahabat, ya, maka mereka bukan berada di atas persatuan sebenarnya. Mereka berada di atas perpecahan. Wa innamahum fi syiqaq. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin berada di atas persatuan yang benar, ya, itu persatuan akidah dan manhaj. Bukan persatuan badan, bukan persatuan jasmani, bukan, ya. Adapun hanya persatuan badan dan jasmani, ini adalah persatuannya orang-orang Yahudi, ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Jadi kau kira, kau sangka mereka itu bersatu, padahal apa? Hati mereka bercerai-berai. Ya, nah persatuan hanya sekedar persatuan jasmani, jasad. Ya, ini seperti persatuannya orang Yahudi. Seperti persatuannya orang-orang Yahudi. Adapun persatuan yang hak adalah persatuan di atas akidah dan manhaj, dan sudah terbukti. Ya, ketika hanya bersatu dari sisi jasmani saja, ya, misalkan apa yang terjadi
dulu ya, peperangan misalkan misalnya di Afghanistan mengusir orang kafir ya. Mereka karena bersatu dari sisi apa? Ada macam-macam akidahnya, manhajnya macam-macam. Setelah itu apa? Pecah, berantakan. Gitu. Satu sama yang lain saling perang antara satu orang Islam dengan orang yang lainnya karena akidahnya beda, manhajnya beda dan seterusnya. Oleh karena itu, persatuan yang benar adalah persatuan di atas akidah yang benar dan manhaj yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita hendaknya ya belajar ya manhaj mereka, belajar manhaj salaf ya. Karena Imam Malik rahimahullah berkata, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan hal-hal yang telah baik dari generasi awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Atas jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mengikuti beliau, apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja? Karena ada dai yang menyampaikan bahwasanya apa yang contohkan Rasulullah itu tidak semuanya harus kita ikuti. Ada yang bagian budaya, ada yang memang syariat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ulangi lagi. Berkaitan dengan kita mencontoh Rasulullah SAW, Iya. apakah semuanya seluruhnya dari perbuatan Rasulullah atau sebagian saja? Karena ada beberapa dai yang mengatakan bahwasanya kita tidak mencontoh semuanya karena ada yang merupakan bagian dari budaya Arab yang dimana Rasulullah SAW dilahirkan dan ada yang bagian syariat yang wajib kita ikuti. Iya, barakallahu fiik. Ini pembahasannya butuh beberapa kajian malah ya. Jadi pembahasannya tentang sunnah dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi secara umum harus ditafsir, itu tidak boleh sembarangan kita bicara ya. Jadi takutnya salah paham. Salah paham. Harus jelaskan sunnah apa saja yang apa namanya yang harus diikuti dari pertama yang harus dijelaskan makna sunnah dulu kan gitu. Kemudian kalau sunnah kembali ke sunnah Rasulullah SAW, ada sunnah-sunnah yang memang sunnah jibillah gitu ya. Yang mungkin dimaksud sunnah jibillah ya. Sunnah jibillah, sunnah fitrah ya. Itu ada perbedaan pendapat dari ulama ya kan. Seperti Rasulullah SAW berambut sampai ke mana? Ke pundak kan gitu. Tetapi kalau ada di antara kita yang mengikuti rambut sampai pundak dengan alasan ini, tidak kita cela. Ya, karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Tapi hanya saja memang tidak wajib. Ya, karena Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata tentang sunnah-sunnah jibillah itu dikembalikan kepada uruf. Ya, di masa itu panjang rambut. Tapi kalau misalkan urufnya di kita rambutnya pendek-pendek ya tapi rapih ya, tidak qaza. Qaza itu hukumnya makruh. Qaza itu dipotong setengah ya kan, disisakan setengah kan gitu. Itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau rapi, pendek dan secara umum pendek ya itu tidak masalah ya. Nah, itu. Dan mungkin suatu saat kita akan bahas tentang jenis-jenis sunnah dari apa yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja ya. Baik, Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.